Wassalam yang telah membawa umatnya dari lembah kegelapan ke lembah yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sampai saat sekarang ini yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari Bapak sebagai pembina Hima mewakili Bu Rika aja enggak banyak. Yang pertama mungkin mendoakan ya, mendoakan semoga proses pemilihan ini berjalan lancar dimulai dari pada hari ini dan juga beberapa hari yang lalu mungkin juga sudah mulai prosesnya, sosialisasinya juga sudah mulai. Bapak harap proses ini bisa berlangsung dengan baik, dengan transparan, dengan langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sehingga hasil pemilihan Hima pada tahun ini, di tahun 2021 ini bisa diakui, bisa diterima oleh semua pihak ya. Demi kelangsungan posisi Hima kita yang lebih baik lagi nantinya. Jadi mungkin itu saja Bapak harapkan, semoga sukses. Kemudian kepada paslon berikut dengan tim sukses. Tim suksesnya silakan bekerja sampai hari Senin. Silakan aplikasikan teori-teori politik yang mungkin Anda pelajari atau yang mungkin Anda lihat di TV, di sosial media. Silakan dicobakan dalam konteks yang lebih kecil misalnya ya. Ini jadi anggap saja ini pelajaran, pengajaran untuk Ananda bagaimana cara hidup bermasyarakat, bagaimana cara hidup berpolitik. Karena kita mau gimana pun kita adalah makhluk politik. Jadi silakan dijalankan proses ini, ikuti proses ini dengan sebaik-baiknya, jalankan proses ini dengan sebaik-baiknya, terutama kepada KPU, lebih aktif dan proaktif lagi, semarakkan acara pemilihan ini, ramaikan acara pemilihan ini mau di sosial media atau di wadah yang lainnya. Mungkin itu saja dari Bapak. Terima kasih sekali lagi dan selamat menjalankan proses pemilihan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan dan sekaligus membuka acara oleh pimpinan program studi pendidikan geografi kepada Ibu Elvi Zuriani MSI, kami persilakan. Bu Elvi tadi apa ya, berhalangan hadir, jadi mungkin Ibu bantu aja sedikit dulu ya, mewakili pesan dari Bu Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada pembina Hima Pak Rital di sini, karena pimpinan nggak ada di sini ya, tapi yang terhormat tetap kita sampaikan kepada pimpinan program studi kita, yaitu Bunda Erna Juwita selaku Ketua Prodi, Bu Elvi Zuriani MSI selaku Sekretaris, yang berpesan kepada Bu Rika untuk menyampaikan ini. Lanjut, yang terhormat Pak Rital selaku pembina Hima partner Bu Rika pada periode ini. Kemudian yang terhormat juga kepada Ketua Hima yang telah melaksanakan kegiatannya kurang lebih dari setahun ya, dan akan berakhir masanya. Nah, yang terhormat juga kepada Ketua Pelaksana untuk pembentukan panitia baru beserta timnya, Iza dan Heru juga tuh. Kemudian kepada mahasiswa yang telah kesempatan datang pada kali ini, dan teristimewa untuk yang menjadi cikal balon dari Ketua Hima kita di periode kesempatan ini beserta wakil. Semangat untuk memajukan geografi kita, kemudian kita laksanakan kegiatan lebih baik lagi. Pesan Prodi, semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan semestinya tanpa ada gangguan dan perpecahan satupun. Semoga kegiatan ini memang berasal dari hati nurani yang tidak ada saling menusuk dari belakang dan terbuka. Luber yang disampaikan sama Pak Rital, langsung umum bebas rahasia.
Nah, jadi kesempatan ini kita selesaikan nanti kurang lebih dari 1 jam ya Pak Rita. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan pemilihan melalui Google Form di hari Senin. Kita akan absen semuanya, di mana nanti semuanya harus memiliki hak suara. Jadi pilihlah sesuai dengan kualitasnya, jangan berdasarkan kedekatan teman, tetapi rasa-rasanya menumpangkan kemajuan program studi kita di dunia di dunia apa namanya itu, kancah politiknya mahasiswa, tapi kita bukan politik yang sifatnya saling menusuk, tetapi kita politiknya adalah memajukan. Politik itu bukan hanya sebagai negatif, tapi adalah cara untuk memperoleh satu kesuksesan. Nah, jadi untuk segala pengurusnya nanti, Ibu menumpangkan harapan juga, Prodi juga menumpangkan harapan, semoga lebih aktif, inovatif, dan kreatif. Nah, jadi apalagi tantangannya di era pandemi ini, karena sedikit ribet, karena kita segala sesuatu kita dengan online. Tidak semudah mengelola dengan secara langsung. Ibu juga agak sedikit kewalahan mengelola secara online. Kadang nggak bisa disalahkan mahasiswanya karena mungkin keterbatasan paket, waktu, tempat, sinyal, dan sebagainya. Tapi ke depannya kita akan lakukan yang lebih baik lagi. Kelebihan atau kekurangan dari pengurusan hima sebelumnya menjadi acuan untuk kedepannya. Kelebihan menjadi suatu gambaran yang harus ditiru, kekurangannya satu perbaikan di masa yang akan datang. Tidak ada sempurna dalam sebuah organisasi. Tapi Bu berharap kita akan berusaha untuk menyempurnakan sebisanya. Nah, jadi kedepannya tantangannya adalah yang pertama itu adalah mahasiswa baru. Bu berharap di kesempatan ini Prodi juga menumpangkan untuk kemajuan geografi dari aspek kemahasiswaan. Dan jangan lupa diupdate di web. Karena itu segala kegiatannya harus berdasarkan dokumen. Tidak banyak yang Ibu sampaikan, semoga calon-balon dari Hima sekarang akan memberikan satu sentuhan yang berbeda dan memberikan kemajuan yang berbeda dari sisi yang berbeda. Nah, jadi Ibu dan Pak Rital akan membimbing semaksimal mungkin dan semampu mungkin. Akhir kata, semangat dan kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rika Desvica, SPD MSI, atas sambutan sekaligus membuka acara. Selanjutnya memasuki acara inti, yakni debat paslon ketua dan wakil ketua Himageo, dimoderatori oleh Heru Sandra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita masuk ke dalam acara debat atau acara inti kita pada siang hari ini, saya akan membacakan tata tertib serta prosedur debat. Nah, jadi kita akan ada 5 sesi, yang mana sesi pertama itu disebut dengan opening statement, yang mana paslon memperkenalkan diri dan juga visi misi sekaligus program unggulannya dengan durasi dibatasi 2 menit. Kemudian lanjut ke sesi kedua, yaitu pertanyaan pilihan. Nanti akan tersedia mystery box. Masing-masing paslon diberi kesempatan untuk memilih 1 box pertanyaan. Kemudian nanti box yang ketiga itu box terakhir atau box pilihan dari panelis untuk kedua paslon. Waktu menjawab sama hanya 2 menit saja. Jika paslon menjawab lewat dari 2 menit, maka moderator atau host berhak memut Zoom paslon. Kemudian sesi ketiga itu pertanyaan dari panelis. Panelisnya yaitu Ketua Himageo, Pembina Hima, dan Pimpinan Prodi. Kemudian sesi berikutnya, sesi keempat, pertanyaan debat, yang mana masing-masing paslon diberi kesempatan memilih 1 box untuk pertanyaan.
paslon lain. Kemudian paslon lain menjawab selama 2 menit dan peraturannya sama, jika melewati waktu durasi berbicara akan di-mute oleh host. Dan yang terakhir, sesi kelima, closing statement. Sesi ini berisi penegasan dan ajakan untuk memilih kandidat menggunakan hak suara selama 2 menit. Sebelumnya, apakah kedua paslon sudah paham dengan tata tertib dan prosedur debat yang akan kita laksanakan sebentar lagi? Siap, paham. Paham? Siap, paham. Jadi kalau misalnya waktunya, durasinya untuk berbicara habis, itu akan diberhentikan. Karena waktu dihitung ketika mulai berbicara. Siap. Cari stop. Baik, kita masuk untuk sesi pertama, yaitu mystery box. Suaranya mana, Heru? Kasih animasinya lah. Mystery box. Oh ya Pak, belum, mohon maaf Pak. Tambahin Yang pertama suaranya. opening statement Pak. Sesi pertama Tunggu itu acaranya yang bikin meriah lah dikit lah. Jangan kayak kuburan aja. Iya. Ini di kolom komen udah panas ini. Oh ya baik Pak. Moderatornya belum panas. Kolom komen udah panas ini. Lanjut. Baik, kita masuk ke acara kita pada hari ini, yaitu opening statement. Opening statement dipersilakan kepada kedua paslon untuk memperkenalkan diri serta visi misi dan program unggulan. Kita persilakan untuk paslon nomor 1. Rio dan Robi, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Rizky Maulana, paslon 1, calon ketua HIMA 2021-2022. Dan Robi. Oh, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Kurnia dari paslon 01 dan itu calon wakil ketua HIMA Geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Baiklah, ya, lanjut. Baiklah, kami memiliki visi, yaitu terwujudnya Himpunan Mahasiswa Geografi menjadi organisasi yang berkualitas, berintegritas, progresif, agar terciptanya Himageo yang solid dan partisipatif, dengan berasaskan nilai-nilai kekeluargaan dan nilai-nilai keagamaan. Visi kami yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadikan mahasiswa geografi berprestasi di dalam akademik maupun non-akademik. 3. Menerapkan sifat peduli terhadap civitas, lingkungan, serta masyarakat. 4. Meningkatkan kreativitas Himageo dalam berbagai hal. 5. Menyelenggarakan berbagai perlombaan online maupun offline, di dalam maupun di luar lingkungan STKIP PGRI Sumatera Barat. Dan program unggulan kami yaitu mengadakan event berbasis nasional, tingkat SMA maupun tingkat mahasiswa, dengan mengangkat tema geografi. Setiap siswa SMA memiliki dosen pembimbing. Dosen pembimbing itu kita ikuti seminar online. Baiklah, itulah perkenalan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk paslon nomor 1. Menarik sekali untuk visi dan misinya. Kita lanjut untuk paslon nomor 2, dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan visi misi serta program unggulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmat Putra dari Paslon 2 sebagai calon Ketua Himpunan Mahasiswa Geografi dan rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ilvianasari, selaku calon Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Geografi periode 2021-2022. Baiklah, saya di sini akan membacakan visi misi serta program kerja yang saya lakukan jika nanti saya terpilih ke depannya untuk menjadi ketua geografi ini. Visi kami menjadikan Himpunan Mahasiswa Geografi sebagai organisasi yang menjunjung tinggi nilai keagamaan, kekeluargaan, dan kebersamaan. Dengan misi saya ada 3. Yang pertama, meningkatkan kinerja himpunan dengan menunjukkan sikap kebersamaan dan tanpa terjadi kesenjangan antara mahasiswa pendidikan geografi. Dan yang kedua, menjalin komunikasi yang baik antar sesama anggota himpunan geografi, sesama mahasiswa pendidikan geografi, sesama organisasi kemahasiswaan, dan dengan dosen atau karyawan di STKIP PGRI Sumatera Barat, khususnya pada prodi geografi. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas program studi pendidikan geografi supaya menjadi lebih baik lagi bersama dengan himpunan mahasiswa geografi. Program kerja kami mengadakan acara bakti sosial atau pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, mengadakan seminar nasional atau pelatihan kepada mahasiswa di prodi geografi. Program unggulan kami ada 2. Yang pertama, mengadakan acara keakraban festival seni, yaitu lomba menyanyi, dance, dan tari, fotografer, dan lain-lain. Tujuannya, program ini sebagai wadah untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa. Dan yang kedua, bakti sosial atau pengabdian ke masyarakat. Program kerja bentuk program yang dibuat untuk melanjutkan program kerja di pengurus Hima sebelumnya. Tujuan dari program ini yaitu mahasiswa dapat mengaplikasikan secara langsung ilmu dan pengetahuan yang didapat selama di bangku kuliah. Contohnya kegiatan pengadaan informasi tentang mitigasi bencana. Itulah visi dan misi dan program keunggulan kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, tepuk tangan untuk paslon nomor 2. Menarik sekali untuk penyampaian visi misinya. Saya lihat dari chat box ini sangat panas sekali ya. Tim ses 01 dan 02. Spam chat ya. Baik, kalau boleh saya untuk dengarkan suara tim ses 01. Silakan. Mana tahu ada yel-yel sebelum kita masuk ke acara pertanyaan. 01. Oke, baik, terima kasih Zikri. Mantap. 02. Tim ses 02 suaranya. Ayo jangan sampai kalah, jangan 01. Ada Gaskan yang terus 01. Jangan mau Gaskan kalah. terus 02. Yel-yel, tanda poster. 01 di sini, 01 di sini. Semangat 01. Baik, kita lanjut. Loh, Kak. Yo. Kita lanjut ke sesi kedua. Mystery Box. Oke. Jadi Mystery Box ini paslon akan diberi kesempatan untuk memilih satu saja box yang tersedia. Di sini ada 3 jenis pertanyaan, yaitu program, pengetahuan umum, dan pendidikan. Paslon bebas memilih box nomor berapa saja untuk dibuka pertanyaannya. Pertama kita persilakan untuk paslon nomor 1. Halo, paslon nomor 1. Ya, halo. Paslon nomor 1 mau membuka atau memilih box nomor berapa? Bagaimana Pak Robi? Kita harus memilih box yang mana?
Program kah? Eh, Pengetahuan umum kah? Atau pendidikan kah? pendidikan. Pak Nomor? Robi, Iya, Bapak Rio. Box nomor? tunggu panitia nge-lag. Hmm. Ini enggak. Ayo durasi paslon nomor 1. Box nomor 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Pendidikan nomor 3. Baik, kita buka box nomor 3. Ini pertanyaannya enggak? Ini nanti pertanyaan lewat box ya, Pak Heru. Ya, benar. Ini boxnya pertanyaannya enggak kelihatan. Silakan disebutkan Heru atau nggak jelas dibacakan. Baik, Dibacakan aja kalau nggak kelihatan. baik. Untuk pertanyaan box nomor 3, mohon didengarkan untuk paslon nomor 1. Bagaimana menurut saudara terkait dengan pembelajaran pada saat ini? Apakah kemudian apa tindakan yang dapat dilakukan agar pendidikan tetap berjalan dengan semestinya? Karena yang kita lihat saat ini pendidikan mulai tergerus di tengah pandemi. Seperti mahasiswa baru kurang mengerti dengan lingkungan sekolah dan sistem pembelajaran di awal mereka berkuliah. Sehingga dirasa kurang efektif untuk memberi pemahaman terhadap mereka. Halo, paslon nomor 1. Sudah Ya, halo. jelas pertanyaannya? Jelas. Mohon maaf, bisa diulang lagi, Pak. Baik. Pertanyaan box nomor 3. Bagaimana menurut saudara terkait dengan pembelajaran pada saat ini? Kemudian apa tindakan yang dapat dilakukan agar pendidikan di masa pandemi tetap berjalan dengan semestinya? Karena yang kita lihat saat ini pendidikan mulai tergerus karena sistem pembelajaran yang dirasa kurang efektif dilaksanakan pada saat pandemi. Bagaimana, Paslon? Dimulai dari sekarang. Baiklah, kuliah pada saat ini karena corona kita daring. Maka dari itu susah mahasiswa-mahasiswa untuk melakukan daring ini karena terkendala jaringan. Seperti teman saya tadi, Robi, dia tinggal di jauh dari kota. Jadi susah untuk melakukan pengumpulan tugas atau yang mengakibatkan nilai kita menjadi terganggu. Lebih baik di dalam perkuliahan ini kita melakukan ya seperti kemarin mahasiswa angkatan 2021, angkatan 2020 kuliah tatap muka dan untuk 2019 ke atas tetap muka untuk praktikum. Memang susah untuk melakukan kegiatan perkuliahan dalam daring ini. Sesuai dengan mengikuti kampus mengajar, kami juga susah menghadapi murid-murid karena murid-murid tidak memiliki gawai. Dan murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 5 itu kurang bisa membaca. Jadi itu yang susah untuk mahasiswa dan siswa sekarang ini. Terima kasih. Masih ada waktunya. Apakah mau digunakan kembali atau cukup? Bapak Robi, apakah ada tambahan? Oh, baik, terima kasih Pak Rio. Tambahan dari saya itu, dengan pembelajaran saat ini, dengan menggunakan daring tersebut, maka pembelajaran tentu tidak efektif, karena siswa tidak bisa memahami secara langsung atau melihat secara langsung materi yang dijelaskan oleh tenaga pendidik atau guru atau dosen. Jadi tindakan yang dapat kita lakukan yaitu dengan membuat materi pembelajaran yang menarik
dan bisa membuat semangat para peserta didik agar untuk belajar dalam masa pandemi saat sekarang ini. Baik, terima kasih untuk paslon 01, waktunya habis. Terima kasih, Pak. Maaf Pak Heru, kurang itunya tolong di suaranya nggak kedengaran. Baik, terima kasih paslon 01. Kita lanjut untuk paslon 02. Box yang tersisa yaitu nomor 1, 2, 4, 5, dan 6. Silakan paslon 02 untuk memilih box yang tersedia. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada calon wakil saya, Ibu Nana, gimana kita memilih box nomor berapa? Bagaimana kalau memilih yang nomor 5 program? Nomor 5 program? Oke. Ya, tentang program. Jadi mungkin kepada moderator, kami dari paslon 2 memilih box nomor 5 yaitu program. Baik, kita buka sama-sama ya. Pertanyaan untuk box nomor 5, program. Pertanyaannya, seperti ini. Bagaimana langkah atau strategi saudara jika terpilih menjadi ketua dan wakil ketua HIMA untuk merekatkan dan mengajak para anggota HIMA dan mahasiswa GEO agar mau turut berpartisipasi dalam setiap kegiatan HIMA? Karena masalahnya saat ini kepartisipasian anggota HIMA dan mahasiswa sangat minim dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh HIMA. Berikan penjelasan serta contoh kegiatannya seperti apa. Bagaimana? Sudah siap? Siapa nih yang jawab? Bagaimana? Bu Nana, apakah kamu yang menjawab duluan atau saya? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan sesuai dengan poin dari visi dan misi paslon 2. Karena visi misi kami sangat mengacu kepada sistem kekeluargaan dan kebersamaan. Sesuai dengan masalah di organisasi saat ini adalah kekompakan dan minimnya partisipasi dalam mengadakan atau mengikuti suatu organisasi. Nah, untuk itu yang kami lakukan adalah kami akan mencoba merangkul atau mengajak para mahasiswa atau para anggota HIMA untuk lebih berpartisipasi lagi, lebih aktif lagi, dan kami ingin membentuk HIMA ini supaya lebih kompak lagi, Pak. Jadi dengan contoh kita mengadakan suatu acara yang nantinya bertujuan untuk memaksimalkan program kerja yang ada pada periode sebelumnya. Jadi contohnya itu kita ingin lebih memaksimalkan program kerja yang pada periode sebelumnya belum sempat terrealisasikan, Pak. Jadi kami akan sama-sama mengajak atau merangkul mereka agar kayak gimana ya? Ini kan HIMA, jadi kita tuh harus sama-sama, nggak hanya 1 orang atau 2 orang saja yang lebih aktif gitu, Pak. Jadi kita sama-sama merangkul gitu, Pak. Bagaimana? Mungkin kita dalam setiap mengadakan acara supaya mereka ada partisipasinya. Jadi maka setiap acara itu kita harus terlebih dahulu berkompromi atau bermusyawarah dengan Baik, terima anggota kasih. kita itu. Terima kasih paslon 02, waktunya habis. Baik, Pak. Baik, untuk pertanyaan sesi ini, satu pertanyaan terakhir dari pilihan panelis. Kita minta dari pembina HIMA untuk memilihkan box nomor yang tersisa. Box nomor 1, 2, 4, dan 6. Bu Rika atau Pak Rital nih?
Silakan duluan Bu Rika. Ladies first. Oh, ladies first. Lady first. Oke, terima kasih Pak Rital. Nanti Pak Rital juga karena pimpinan nitip juga kan apanya Hmm. pertanyaannya. Ini kalau Ibu mau minta ke 1. Baik, terima kasih untuk Bu Rika. Pilihannya box nomor 1. Jeng. Ya. Jeng. Pertanyaannya, apa program unggulan saudara jika terpilih menjadi ketua dan wakil ketua? Dan mengapa saudara merasa bahwa program tersebut unggul dan harus dijalani pada masa jabatan saudara? Dan apa keuntungannya bagi mahasiswa maupun prodi? Ini Nah, dijawab oleh bentar ya. paslon 01 dan 02. Silakan pertama kali untuk paslon 01. Dimulai dari sekarang. Baiklah, program unggulan kami adalah mengadakan event berbasis nasional, tingkat SMA maupun tingkat mahasiswa, dan dengan mengangkat tema geografi. Kenapa kami mengadakan kegiatan seperti tersebut? Karena kami ingin di dalam mengadakan acara ini kita tuh sama-sama belajar bahwa kita tuh tidak harus apakah kepada Bapak Robi ada yang lain? Waktu terus berjalan, silakan. Oh, baik. Terima kasih Bapak Rio. Sesuai dengan visi misi kita yaitu yang nomor 5 itu menyelenggarakan berbagai perlombaan secara online maupun offline di dalam di dalam maupun di luar STKIP PGRI Sumatera Barat. Maka kami akan mengadakan event-event berbasis nasional yaitu tingkat SMA dan mahasiswa dengan mengangkat tema geografi. Maka di situ kami ingin mengangkat nama geografi agar lebih baik lagi dan lebih dikenal oleh prodi-prodi yang lainnya dan dikenal oleh masyarakat dan lingkungan sekitar. Terima kasih. Cukup? Paslon 01? Bisa Baik. waktunya? Baik. Lanjut kita serahkan pertanyaannya untuk dijawab oleh paslon 02. Dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, kami akan membacakan program unggulan kami, yaitu kami ingin mengadakan acara keakraban festival seni, yaitu lomba menyanyi, dance, dan tari, fotografer, dan lain-lain. Itu karena kami ingin menjadikan sebuah mahasiswa itu mengembangkan minat dan bakatnya gitu. Jadi apabila bakat mereka itu terpendam, maka kalau diadakan lomba menyanyi, dance atau tari tersebut, jadi di sana dia bisa melatih dirinya atau dia bisa mencoba untuk masuk ke dunia, dia bisa ke bakat yang dia miliki itu. Baiklah, akan dilanjutkan oleh wakil saya. Baiklah, maksud dan tujuan dari program unggulan kita itu lebih untuk bisa mengadakan sebuah keakraban dengan mahasiswa baru, karena kita ketahui dari tahun lalu kan dengan masalah pandemi ini kita belum sempat mengenal dengan mahasiswa baru, Pak. Jadi kita akan mengadakan sebuah acara festival seni yang dikemas dengan bentuk lomba-lomba. Jadi biar kita lebih akrab lagi dengan para mahasiswa baru, Pak. Dan juga kita mempunyai program unggulan seperti bakti sosial atau pengabdian kepada masyarakat. Program ini adalah memaksimalkan program dari tahun lalu yang belum sempat terrealisasikan, Pak. Jadi kita akan melanjutkan program dari periode sebelumnya. Contoh kegiatannya adalah seperti pengadaan acara informasi tentang mitigasi bencana. Tujuan program ini agar mahasiswa dapat mengaplikasikan secara langsung ilmu yang telah kita dapat selama di bangku kuliah. Jadi kita bisa
mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita dapat langsung kepada masyarakat, Pak. Baik, terima kasih untuk paslon 02, waktunya habis. Sebelumnya, beri dulu tepuk tangan untuk kedua paslon kita agar tetap semangat. Mantap keduanya ya. Mantap visi misinya. Ayo, jadi susah milihnya kan? Untuk sesi berikutnya yaitu pertanyaan dari panelis. Kita minta untuk pertama dari Ketua Himageo untuk memberikan satu pertanyaan kepada kedua paslon. Kepada Ricci Aldian. Ketua Hima, enak lalu kok? Hadir, Bu. Hadir, silakan. Ini tanya untuk siapa, Peru? Kedua-duanya ya. Keduanya. Keduanya, oke. Baik, pertanyaannya, apakah sifat yang tidak Anda sukai dari diri Anda dan dari diri orang lain? Untuk pertanyaan saya pertama. Saya ulangi lagi, apa sifat yang Anda sukai dari diri Anda dan diri orang lain? Baik, terima Apa kasih sudah memahami? Ricci Aldian, Ketua Hima. Jadi pertanyaan dari Ketua Hima yaitu apa sifat yang tidak Anda sukai dari diri Anda sendiri ataupun dari orang lain. Kita minta untuk paslon 01 terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Ketua Himageo. Dimulai dari sekarang. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya tidak menyukai sifat overthinking terhadap diri saya karena overthinking itu membuat segala sesuatu tidak tercapai dengan mudah. Banyak sekali teman-teman saya bilang ke saya bahwa nggak usah overthinking karena apa yang akan terjadi nantinya kita belum tahu. Maka dari itu saya sendiri menyadari bahwa overthinking itu tidak baik, dan yang sukai bagi diri saya sendiri dan orang lain adalah lebih seringlah membantu dan mensupport orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Apakah dari wakil paslon 2 ingin menambahkan? Paslon 01, Pak. 01, maaf. Oh, baik. Sifat yang tidak saya sukai dari diri saya sendiri itu mudah percaya kepada orang lain, dan teman-teman saya banyak yang bilang jangan terlalu mudah percaya kepada orang lain. Maka kalau kita terlalu percaya kepada orang lain, maka kita akan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tersebut. Sifat yang tidak saya sukai dari orang lain itu orang-orang yang munafik atau bermuka dua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak untuk Romi. paslon 01. Kita lanjutkan untuk paslon 02 menjawab pertanyaan yang sama dari Ketua Himageo, yaitu pertanyaannya, sifat apa yang tidak Anda sukai dari Anda sendiri dan dari orang Baiklah, lain? saya akan Dimulai dari sekarang. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ketua Himageo, yaitu saya mungkin orangnya lebih sulit untuk bergaul, atau saya lebih sulit untuk menegur sapa seseorang itu apabila saya belum mengenal orang tersebut. Jadi sebenarnya banyak orang berkata kepada saya bahwasan saya itu adalah orang yang sombong. Bukan, saya mengatakan kepada diri saya sebenarnya bukan orang yang sombong, tetapi saya orang yang sulit untuk beradaptasi dengan orang itu, karena saya sering di saat saya menegur orang itu dulu, walaupun orang itu tidak kenal dengan saya sering diacuhkan, makanya saya tidak mau lagi untuk seperti itu. Jadi untuk sekarang ini saya akan mencoba diri saya untuk berubah. Dan yang saya tidak suka dengan sifat orang lain itu adalah orang yang sangat pembohong atau orang yang bermuka dua tadi. Mungkin itu aja, mungkin ada dari wakil saya. Baik, untuk sifat dari diri saya yang tidak saya sukai yaitu selalu menganggap semua hal itu susah. Jadi
saya menganggap bahwa saya tidak bisa melakukan itu atau lebih melakukan suatu hal atau pesimis terhadap suatu hal. Tapi di balik sifat pesimis saya tersebut, saya menyukai sifat saya yaitu saya selalu ingin mencoba. Walaupun setelah saya mencoba saya mengatakan saya tidak bisa, tapi saya selalu ingin mencoba agar saya tahu apa yang akan apa nanti apa ya. Walaupun apa yang saya coba itu tidak sempurna, setidaknya saya telah mencoba. Walaupun di balik sifat pesimis saya memiliki sifat yang selalu ingin mencoba, Pak. Baik, terima kasih untuk kedua paslon. Tepuk tangan dulu untuk paslon kita. Baik, pertanyaan kedua itu dari Pembina Hima. Kita minta dari perwakilan Pembina Hima untuk memberikan pertanyaan kepada kedua paslon kita. Pak Rital ya. Pak Rital ya. Boleh, Bu. Silakan Pak Rital. Halo Pak Rital. Heru, ini satu pertanyaan yang sama untuk kedua paslon berarti ya? Iya, Pak. Satu pertanyaan. Oke. Iya, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sedikit pengantar ya. Kalau dibandingkan dengan yang tahun kemarin, karena Bapak punya perbandingannya yang tahun kemarin, untuk menjalankan program kerja itu banyak sekali hambatan dan tekanan yang terjadi gitu. Bapak pikir paslon di sini juga, paslon yang ada sekarang juga mungkin punya pengalaman itu terhadap tantangan yang ada ini. Nah, Bapak ingin bertanya, ketika nanti Anda mendapatkan tekanan, siapapun yang kepilih nanti, ketika mendapatkan tekanan, pertama, tekanannya dari pembina Hima. Anggota Hima yang sekarang tahu sekali gimana pemarahnya pembina Himanya. Kemudian dapat tekanan dari pimpinan prodi. Kemudian dapat tekanan juga dari bawah dari teman-temannya. Nah, nanti Bapak ingin tahu apa solusinya, apa yang akan Anda lakukan. Pertama, sebagai individu. Yang kedua, sebagai pasangan paslon sekarang, apa yang Anda akan kerjakan ketika menemukan tekanan yang seperti itu? Tekanan dalam menjalankan program kerja gitu. Yang pertama sebagai individu dan yang kedua sebagai pasangan paslon sekarang. Apa yang akan Anda lakukan, apa yang akan Anda kerjakan ketika berada di dalam tekanan dari atas, dari bawah, dari kanan, kiri. Itu aja, silakan. Baik, silakan untuk paslon 01 menjawab pertanyaan dari pembina Hima. Kalau Bapak pinginnya dari paslon 2 lah. Baik, awal. paslon 02. Gantian sekali, ya. Dimulai dari sekarang. Halo, paslon 02. Paslon 2 masih di sana? Paslon 02. Baik, Rizky. Dia harus dua-duaan jawab ya. Ketua dulu, wakil. Misalkan seperti itu. Baik, Bu. Suaranya sepertinya di mute ya, Rizky. Nah. Oh ya, mohon maaf Pak, boleh diulang lagi Pak pertanyaannya Pak? Oke, beberapa paslon ini Bapak pikir punya pengalaman ya di kepengurusan Hima sebelumnya, di mana program kerja itu banyak yang tidak bisa dijalankan karena ada beberapa hal, salah satunya tidak bisa dijalankan karena pandemi ini gitu. Sehingga ketika
mau menjalankan proker ini ada tekanan-tekanan, ada desakan, misalnya untuk berpendapat, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, yang Bapak maksudkan adalah tekanan. Ada yang tekanannya dari atas, dari pembina hima, dari pimpinan program studi. Kemudian ada juga tekanan yang datang dari teman-teman satu kepengurusan. Ada juga tekanan yang datang dari bawah, mahasiswa-mahasiswa yang tidak anggota hima. Nah, bagaimana? Apa yang akan Anda kerjakan ketika hal itu terjadi? Pertama, Anda sebagai individu. Yang kedua, Anda sebagai pasangan paslon sekarang ini. Nah, apa yang akan Anda kerjakan gitu? Ada program harus dijalankan, tetapi karena satu hal tidak bisa dijalankan, dan ada tekanan untuk menjalankan itu. Apa yang akan Anda kerjakan sebagai individu, sebagai pribadi, dan sebagai pasangan calon ketua dan wakil hima? Silakan, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, saya akan mencoba menjawabnya. Saya akan mencoba untuk saya akan mencoba bagaimana saya akan terus mencoba bagaimana menghadapi tekanan yang diadakan oleh orang itu gitu. Dan saya akan mencoba melihat kepada situasi dan saya akan mencoba melihat situasi dan akan saya berikan arahan kepada orang yang memberikan saya tekanan itu gitu, Pak. Dan kalau untuk secara saya dan wakil saya akan mencoba untuk saya akan mencoba untuk bekerja sama atau mencoba untuk saling mengeluarkan pendapat. Mungkin hanya itu, Pak. Kalau dari wakil saya. Baik, saya akan sedikit menambahkan jawaban dari saudara Rizky. Untuk menghadapi masalah program kerja yang karena masalah pandemi ini, Pak, mungkin kami akan lebih mengutamakan program kerja yang bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Seperti contohnya program kerja yang bakti sosial kan susah untuk direalisasikan, Pak. Mungkin kita akan mengutamakan program kerja yang lain yang bisa kita ajarkan terlebih dahulu. Jadi kita juga melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Jika situasi memungkinkan, mungkin kita akan memaksimalkan program kerja yang belum sempat dilaksanakan tersebut, Pak. Dan untuk masalah tekanan, saya dan ketua akan lebih bekerja sama lagi atau memusyawarahkannya terlebih dahulu. Si paslon 02 waktunya habis. Lanjutkan oleh paslon 01 untuk pertanyaan yang sama. Baiklah, cara saya menanggapi tekanan tersebut adalah kita geografi adalah satu kekeluargaan. Apapun masalahnya yang akan datang kita hadapi bersama. Jika terdapat suatu tekanan maka kita kembali lagi ke visi, yaitu kekeluargaan. Kita diskusikan bersama-sama untuk mencari mufakat jalan keluarnya bagaimana masalah ini dapat diselesaikan. Jika menurut pribadi saya akan menghadapi tekanan tersebut dengan penuh tanggung jawab saya, karena pembina juga mengarahkan sesuatu yang membuat geografi ini maju pastinya. Dan satu lagi saya bicarakan, kita ini bersifat kekeluargaan bukan individual. Jadi apapun masalahnya kita hadapi bersama-sama, bukan ketua dan wakil saja yang menghadapi tekanan-tekanan tersebut. Terima kasih. Baik, waktunya masih ada 1 menit lagi. Apakah wakilnya ingin menambahkan atau tidak? Oh, baik, ya, saya ingin menambahkan sedikit. Kalau menurut saya, kalau ada tekanan dari program bisa dijalankan, yaitu yang pertama kegiatan yang pastinya bisa dilaksanakan pada saat itu, dan
lalu memusyawarahkannya dengan anggota dan ketua-ketua saya dan pembina hima geografi. Dan kalau menurut pribadi saya itu tidak. Rio sama si Robi ini banyak megang jadi junior, tapi kalau si Nana sama Sekian. Baik, terima kasih untuk kedua paslon. Tepuk tangan dulu untuk kedua paslon kita. Semangat, acara kita masih berjalan. Selanjutnya pertanyaan dari panelis ketiga, yaitu dari pimpinan Prodi. Heru yang share screen ini di stop dulu aja. Baik, Pak. Kelihatan nanti ya. Baik, Nah, gitu. Heru, ini titipan dari pimpinan Prodi pertanyaannya ya. Tadi Bu Pepi menelpon, nitipkan pertanyaan ini untuk kedua paslon. Siapapun yang terpilih, minta ditanyakan ini. Nah, sebagai orang yang didahulukan oleh teman-temannya, dari teman-teman dari seluruh mahasiswa geografi, Ananda adalah calon yang didahulukan. Berarti dipikir akan mewakili keinginan mereka untuk kemajuan dari geografi, termasuk keinginan Prodi juga untuk kemajuan geografi. Nah, karena masa pandemi ini banyak hal yang tidak berjalan sesuai dengan rencananya dan butuh inovasi dan kreativitas dari Ananda semua, terutama di bidang IT. Jadi pertanyaannya, karena sekarang kata Bu Pepi, kegiatan kendalanya adalah kemampuan dari mahasiswa untuk kreativitasnya kecil dibandingkan dengan prodi-prodi lainnya. Jadi bagaimana Ananda yang terpilih nanti lebih cepat melek inovasi, kreativitas, inovatif dan kreatif. Bagaimana bentuk program sesuai dengan program yang direncanakan. Jenis dalam bentuk itu seperti apa? Baik, terima kasih kepada Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Rika. Kita persilakan untuk paslon beberapa, Bu, kalau bisa dulu, Bu, terlebih dahulu untuk menjawab. Dulu satu terus. Oke, 002. Menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari pimpinan Prodi. Dipersilakan. Sesuaikan dengan program unggulannya itu ya. Dan masa pandemi. Baik, Bu. Waktu tetap berjalan ya. Jadi program unggulan kami itu kan mengadakan acara keakraban festival seni. Jadi mengadakan saya kembalikan dulu kepada wakil saya karena Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Rika. Sesuai dengan program kerja yang telah kami buat, program kerja kami kan adalah dengan mengadakan acara festival seni yang mengadakan acara keakraban yang dikemas dalam bentuk acara festival seni. Jadi kami akan menggunakan seperti sosial media agar lebih meningkatkan kreativitas dari mahasiswa, Bu. Jadi kita seperti contohnya menggunakan Instagram untuk membantu pelaksanaan program ini, Bu. Dan sosial media yang lain. Waktunya masih ada tersisa 30 menit, 30 detik lagi. Apakah Rizky akan melanjutkan? Cukup? 10 detik lagi.
Baik Pak, sudah cukup. Oke, cukup ya. Selanjutnya untuk paslon 01 menjawab pertanyaan yang sama dari pimpinan prodi. Dimulai dari sekarang. Baiklah, terima kasih. Kita Hima. Guna Hima merupakan menampung aspirasi semua mahasiswa. Kita dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa-mahasiswa geografi dalam berbagai hal, dalam berbagai perlombaan. Jika kita telah memiliki anggota-anggota kita, berarti kita sudah bisa berdiskusi apa program yang mau ditambahkan dalam yang akan dilaksanakan ke depannya untuk memajukan STKIP untuk memajukan geografi STKIP PGRI Sumatera Barat ini, seperti perlombaan berbasis online maupun offline, seminar nasional maupun internasional kalau bisa, insya Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apakah dari wakil saya bisa menambahkan? Oh, baik, terima kasih. Saya akan menambahkan sedikit. Sesuai dengan visi misi kami yang nomor 2, yaitu meningkatkan prestasi mahasiswa geografi STKIP PGRI Sumatera Barat di bidang akademik maupun non-akademik. Maka hal yang akan kami lakukan yaitu dalam bidang akademik, yaitu dalam hal akademik itu melakukan atau membuat kegiatan yang bersifat formal, dan non akademiknya itu Jaringan susah. Event-event olahraga, event-event. Baik, waktunya habis. Untuk sesi ketiga, itu sesi ini sudah berakhir. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi pertanyaan debat, yang mana paslon memilihkan box untuk lawannya. Kita minta suara dari tim sukses, kedua tim sukses untuk memberikan yel-yel dulu ya, supaya paslonnya tetap semangat gitu. Nggak tertekan. Tim ses 01, suaranya. 01, 01, 02. Nah, di mana ada Semoga yang pilih 01 masuk surga ya Allah. Amin. Nah, di mana ada 01. Baik, terima kasih. Ada di mana-mana. Terima kasih 01. Tim sukses 02. Kita mau dengar tim sukses 02 suaranya. Tim sukses 02, tetap semangat. Wah, Semangat mantap. 02, gas terus 02. Bisa yuk 02 ya. Ya bisa yuk. Bisa 02 yuk. Bismillah Nana. 01 menang. Corona Yodi Maulana bisa. 02. Go go go. 02, Pilih Yodi Maulana. 02. Karuso. Ala tuh, Oke, ala terima tuh, kasih. ala. Terima kasih untuk peserta. Oke, terima kasih. Terus Dia 02. Maulana yuk Yodi. Gas terus 02. Yang pilih 02 jadi istri Bang El. Titik. Oke, Yang terima pilih jadi kasih. 02 jadi istri Bang El. Titik. 02. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Pilih 02. 01 paling debat. 02 kena cium Bang El. 01. Agia pahamku. Jangan mengakui, Cok. 01. 02. Agia pahamku. Oke, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih tim ses 0102. Kita lanjut. Pilih Yodi Maulana.
Kita lanjut untuk sesi terakhir, yaitu paslon memberikan pertanyaan untuk paslon lawan. Itu bisa memilih dari box yang tersisa tadi nomor 2, 4, dan 6. Kita minta untuk paslon 02 dulu memilihkan untuk 01 box nomor berapa? Satu box. Silakan paslon 02. Halo? Halo? Paslon 02. Mana paslon 02? Halo, paslon nomor 2. Baik, Pak. Ya, silakan dipilih nomor yang tinggal. Satu pertanyaan. Mungkin saya akan memilih pertanyaan nomor 4, Pak. Baik. Tentang pengetahuan umum. Baik, terima kasih paslon 02. Pertanyaan untuk paslon 01 yaitu box nomor 4. Kita buka box nomor 4. Pertanyaannya tentang pengetahuan umum. Salah satu isu global yang terjadi pada saat ini adalah global warming. Penyebabnya adalah banyak faktor, diantaranya perubahan iklim. Menurut saudara, apa hubungan antara ketersediaan air dengan peristiwa global warming, serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko global warming tersebut? Silakan paslon 01 untuk menjawab pertanyaan yang dipilihkan oleh paslon 02. Dimulai dari sekarang. Paslon 01, waktu tetap berjalan. Jaringan mungkin susah, Pak. Halo. Maaf Pak, tadi saya mute, enggak itu. Cara menghadapi global warming adalah dengan tidak tidak membuat rumah kaca, tidak menggunakan knalpot yang banyak mengeluarkan asap karena dapat mengakibatkan global warming semakin menjadi-jadi. Terus selalu menggunakan air bersih sesuai dengan yang diperlukan. Apakah Pak Ruby ada jawaban lain? Waktunya tinggal 20 detik lagi. Cukup? Cukup, Pak. Baik, terima kasih pertanyaan jawaban dari paslon 01. Selanjutnya kita minta untuk paslon 01 memberikan atau memilihkan box untuk paslon 02. Box yang tersisa yaitu box nomor 2 dan nomor 6. Box nomor 2, Pak. Baik,
Sama-sama kita buka pertanyaan di balik box nomor 2. Pertanyaannya, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Artinya, kelestarian ataupun kerusakan lingkungan juga dapat disebabkan oleh perilaku manusia. Apakah yang Anda ketahui mengenai pendidikan lingkungan hidup? Silakan paslon 02 dijawab mulai dari sekarang. Rizky Rahmat Putra, mohon diaktifkan kameranya. Waktu masih tetap berjalan, sudah 30 detik berjalan. Apa pertanyaan? Lingkungan adalah suatu kesatuan. Ini siapa? Bagaimana paslon 02? Waktu tetap berjalan. Ketua Paslon 2, mohon diaktifkan kameranya. Waktu tersedia tinggal 10 detik. Baik, waktunya habis untuk paslon 02. Apakah paslon 01 bisa menjawab pertanyaan box tersebut? Pertanyaannya nggak nampak, Pak Heru, di Jadi, HP saya. Oh, nggak nampak. Tentang lingkungan hidup. Jadi lingkungan hidup itu satu kesatuan ruang yang mana salah satu penyebab dari salah satunya adalah manusia. Jadi manusia itu kan salah satunya perilakunya mempengaruhi antara kerusakan dan kelestarian lingkungan hidup. Jadi kan ada yang namanya pendidikan lingkungan hidup. Nah, jadi apa yang Anda ketahui tentang pendidikan lingkungan hidup? Mungkin akan coba saya jawab. Maksud dari pendidikan lingkungan hidup ini adalah pendidikan yang membahas tentang cara menjaga ekosistem, lingkungan, serta kita sendiri agar terwujudnya lingkungan yang bersih, yang terhindarnya sedikit bencana alam, karena kebersihan merupakan hal yang sangat mahal, begitu. Maka dari itu terdapatlah ilmu untuk lingkungan ini, supaya kita dapat menjaga lingkungan sekitar kita agar tidak terdampak untuk kita sendiri maupun orang banyak, begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon 01. Kita beri kesempatan 1 menit lagi untuk paslon 02 menjawab pertanyaan yang tertunda. Bagaimana paslon 02 bersedia? Kita kasih 1 menit lagi untuk menjawab.
Dimulai dari sekarang. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan tentang pendidikan lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup merupakan suatu proses untuk membangun populasi manusia. Baik, waktunya habis. 02 tidak bisa menjawab box nomor 2. Sekarang pertanyaan terakhir, ini pertanyaannya pilihan dari box terakhir itu ini pertanyaannya rebutan siapa yang bisa menjawab terlebih dahulu, yaitu box nomor 6. Nomor 6. Ini rebutan, sekali lagi. Pertanyaan ini untuk paslon 01 dan 02 yang bisa menjawab terlebih dahulu. Kita buka pertanyaan untuk box nomor 6. Menurut saudara, manakah yang lebih penting organisasi daripada akademik? Apakah sebuah organisasi itu diperlukan dalam dunia pendidikan? Berikan penjelasan secara logis mengenai hal tersebut. Silakan. Baik, Pak. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan. Ya, silakan. Paslon 02. Menurut saya sendiri, apa yang lebih penting dari organisasi atau akademik? Jadi keduanya itu penting, namun kita juga seharusnya bisa menyeimbangkan keduanya. Dari segi akademik sendiri kita juga harus lebih mengoptimalkan hal tersebut, namun kita juga harus mencoba ikut berorganisasi untuk untuk menambah wawasan, untuk melatih kita berbicara di depan umum, Pak. Jadi keduanya sangat penting, namun kita juga harus bisa menyesuaikan atau menggabungkan antara akademik dan organisasi agar lebih optimal, Pak. Baik, terima kasih. Apakah paslon 01 bisa menjawab atau cukup? 01 bisa, Pak. Oke, silakan untuk pertanyaan terakhir. Benar kata Bu Nana tadi, akademika dan organisasi itu sama-sama penting bagi kehidupan kita. Kita sama-sama belajar. Kita bisa belajar dari organisasi, kita dapat prestasi juga dari organisasi, dan kita juga bisa dapat prestasi dari akademika juga. Dalam organisasi kita juga bisa berlomba, menambah relasi, kenalan, serta pengalaman. Sama-sama memiliki maksud dan tujuan yang sama, gitu Pak. Baik, terima kasih untuk kedua paslon untuk pertanyaan terakhir. Berarti antara organisasi dan akademik itu harus mestinya seimbang ya? Di dalam organisasi ada ke akademiknya gitu Pak. Baik, terima kasih. Untuk sesi ini sudah berakhir. Tepuk tangan dulu untuk kedua paslon kita. Tetap semangat di akhir ujung acara. Nah, sekarang kita masuk ke acara penutup, yaitu closing statement. Yang mana closing statement ini berisi penegasan dan ajakan untuk memilih kandidat menggunakan hak suara. Kita persilakan dulu untuk paslon 01 untuk memberikan ajakan harus memilih paslon 01. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kakak-kakak, abang-abang, dan teman-teman, silahkan pilih nomor 1. Insya Allah amanah dan
selalu bekerja sama ke depannya, selalu menjadi tempat aspirasi bagi mahasiswa-mahasiswa geografi dengan berpengalaman menjadi presidium DLM kemarin dan Perseni. Saya dapat belajar bahwa menjadi kepemimpinan itu sedikit belajar, dan saya mengajak kepada kakak-kakak, abang-abang, mohon dipilih nomor 1. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon 01. Kita beri tepuk tangan dulu untuk paslon 01. Baik, selanjutnya untuk paslon 02 memberikan ajakan untuk mahasiswa memilih paslon 02, maksud saya, paslon 02. Dipersilakan untuk paslon 02. Baiklah, di sini saya selaku calon wakil ketua HIMA periode 2021-2022, marilah kita memilih nomor 2 karena insya Allah kita akan amanah dan kita akan menjadikan HIMA ini sebagai wadah aspirasi mahasiswa pendidikan Geo, dan kita akan lebih mencoba menjalin hubungan baik antara mahasiswa agar lebih kompak lagi ke depannya. Jadi siapapun nanti yang terpilih sebagai ketua dan wakil ketua, tujuan kami sama, ingin membangun HIMA geografi ini, ingin membangun prodi geografi untuk menjadi lebih baik lagi. Namun kami ingin rekan-rekan memilih paslon nomor 2. Insya Allah amanah. Baik, terima kasih untuk paslon 02. Tepuk tangan dulu untuk paslon 02. Baik, karena pertanyaan dan sesi kita sudah habis, maka berakhir pula lah acara kita pada sore hari ini. Saya selaku moderator, jika ada salah kata atau yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembina HIMA, mungkin ada yang ingin disampaikan. Silakan Bu Rika kalau ada. Kalau Bapak pas. Baik. Bu Rika, mungkin Bu ada yang disampaikan, Bu? Bu Rika suaranya Bu Rika di Ibu lu Ibu. Oh, boleh minum ya. Lupa. Oh, ini jangan lupa gunakan hak suaranya. Tidak ada yang abstain, berarti di Google Form pada hari Senin ya. Kita coba untuk memilih secara fair, tidak memihak, berarti berdasarkan hati nurani. Nah, jadi siapapun yang terpilih, semangat, dan yang tidak terpilih pun akan ikut menjadi jajaran HIMA nantinya. Terutama untuk catatannya ya, untuk yang calon HIMA yang tidak terpilih atau suaranya lebih kecil, berarti itu dia jadi koordinator ya. Jangan dijadikan anggota, tapi koordinator. Pesan ya? Bisa dipahami paslon, dua-duanya paslon? Bisa, Bu. Bu, Nah, bisa, jadi, Bu. Jadi semuanya akan menjadi pengurus HIMA. Dan kasih waktu 3 hari untuk pemungutan tim-tim HIMA yang baru. Berarti buka pendaftarannya di Prodi. Siapa yang mendaftar sesuai dengan divisi yang dia inginkan. Nanti baru ketua HIMA dan sekretaris menseleksi. Yang terpilih menseleksinya. Dan hari Sabtu besok Ibu udah dapat SK-nya. Ya. Sekarang hari Sabtu besok udah dapat SK-nya atas nama-nama yang akan dikirim ke STKIP. Siapa yang terpilih. Tapi setelah pengumuman nanti hari Senin pengumuman sore. Pengumumannya kapan dikasih diumumkan? Pemilihan tanggal Senin kan, Bu, sampai jam 6 sore ditunggu untuk paling lambat mengisi suara. Pengumumannya setengah jam setelah setelah waktu pemilihan selesai. Berarti jam 6:30. Setengah 7 hari Senin. Jangan lupa diupdate yang itu yang memilih, berarti kita kelihatan yang tidak memilih. Yang tidak memilih kelihatan karena namanya tersave di Google Form. Ya, karena namanya tersave di Google Form berarti mungkin Bu Rika akan ngasih sanksi yang tidak memilih ya. Sanksi sosial dan sanksi pribadi nih yang tidak memilih. Karena kita selalu diupdate ya tim KPU, diupdate berapa baru yang memilih.
Sampai jam 6 berapa baru yang memilih. Tapi belum mengumumkan jumlahnya ya, tapi jumlah yang memilih keduanya. Baik, Bu. Oke, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Rika atas sepatah kata yang diberikan. Demikianlah acara kita pada siang hari ini. Saya Rusandra sebagai MC sekaligus moderator. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk Upload kedua untuk KPU paslon. ya. Upload untuk KPU. Pelaksanaan ini sukses dengan baik. Berarti sudah terlaksana dengan baik. Bagus. Mudah-mudahan sampai selesai tidak ada cacat satupun yang menjadi kerja keras yang selama yang sudah dilakukan. Hanya sedikit. Jangan gara-gara